bina iman anak-anak. Sang guru, si kakak bertanya, adik-adik semua kan sayang pada papa dan mama, ayah dan ibu. Ya, siapa yang tidak sayang? Diam aja. Siapa yang sayang? Saya. Lalu si kakak itu bertanya, kalau saya bayar 1 juta rupiah, siapa yang bisa benci kepada papa dan mama? Diam. Sepi. Lalu ada suatu suara yang lembut ragu-ragu. Kak, saya dibayar berapa kalau saya membenci kakak saya di rumah? Saudara-saudariku yang terkasih, berlaku untuk semua orang, cinta kepada yang ke atas, yang vertikal itu lebih mudah. Cinta kepada ayah dan ibu, kepada nenek dan kakek, kepada buyut yang di atasnya lagi, yang memang tidak diketemui juga biasanya. Itu lebih gampang. Demikian juga yang ke bawah. Orang tua menyayangi anak-anaknya, itu sampai mati. Apalagi kakek nenek bopong cucunya, waduh itu sudah bahagia bukan main. Apalagi kalau bisa buyutnya juga masih hidup, bisa ngomong cicit atau buyutnya itu. Tetapi cinta kepada sesama, garis horizontal, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada sesamanya itu jauh lebih sulit. Tak terbayangkan kalau hanya punya 2 anak, kemudian kedua-duanya tidak rukun. Waktu masih kecil mungkin masih rukun, begitu dewasa mulai pertentangan, mulai perpecahan, bahkan saling membenci antara 2 anak itu, kakak beradik. Itu sungguh keluarga menjadi tidak kondusif. Karena cinta antara sesama ternyata lebih sulit daripada cinta kepada yang vertikal, kepada ayah, ibu, dan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Keluarga di Nazaret 2000 tahun yang lalu. Yesus, Maria, dan Yusuf. Dalam Injil yang baru kita dengar bersama tadi, kita diberi cerita salah satu kejadian di dalam keluarga, di mana orang tuanya menjadi pusing setengah mati menghadapi anak yang menginjak dewasa. Itu permasalahan yang dihadapi oleh setiap keluarga. Yosef dan Maria juga begitu. 3 hari mereka mencari Yesus. Ternyata selamatlah. Yang paling pusing saya kira Maria. Maria yang merasa diri diberi tugas oleh Tuhan untuk menjaga Yesus ini. Kalau dia sampai hilang, aduh bagaimana lagi? 3 hari mencari dan ketemu. Waktu Maria marah kepada Yesus, ditanya, "Nak, kenapa kamu bikin demikian toh? Saya dan bapakmu ini cari 3 hari jalan kaki." Apa jawab Yesus? "Kenapa harus cari saya? Saya kan harus tinggal di rumah Bapak." Tidak dimengerti. Yosef apalagi tidak ngerti omong apa anak ini. Tapi Maria yang dikatakan menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi hari ini kita merayakan khususnya keluarga kudus ini. Keluarga Maria, Yosef, dan Yesus Kristus. Keluarga kudus dalam huruf besar dengan kapital. Tetapi masih ada jutaan keluarga-keluarga kudus yang lain yang tidak ditulis dengan huruf besar tapi huruf biasa, yaitu keluarga-keluarga kita semua. Kita, keluarga kita di rumah ada bapak, ibu, ayah, ibu, dan anak-anak. Itu pun keluarga kudus. Ini bukan tidaknya gelar.
Mengapa yang di Nazaret itu disebut keluarga kudus? Karena Yesus Kristus hadir di tengah-tengah mereka dan menghidupi keluarga itu. Kedua orang tuanya menghayati kehadiran Yesus Kristus dan mempengaruhi hidup mereka. Demikian juga di dalam keluarga kita. Keluarga kita dipersatukan oleh Tuhan sendiri, yaitu dalam sakramen perkawinan. Sakramen itu menyertai keluarga itu dari diucapkannya pada waktu perayaan pernikahan sampai mati. Kekuatan sakramen itu menyertai keluarga itu. Kekuatan sakramen itu siapa? Hadirnya Yesus Kristus, hadirnya Tuhan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam keluarga itu yang menyatukan seluruh unsur itu. Karena itu keluarga kita masing-masing pun merupakan keluarga kudus. Dan biasanya kalau itu ditulis dengan huruf kecil. Keluarga kudus huruf kecil itu jumlahnya ada jutaan di dunia ini. Dan serius kita imani keluarga kita adalah keluarga kudus. Kalau setiap bapak dan ibu harus menyadari, bangga, walaupun ada percekcokan, walaupun ada perselisihan, walaupun ada macam-macam masalah, tetap keluargaku adalah keluarga kudus. Dan itu menjadi sumber kekuatan bagi setiap anggota keluarga itu. Selain itu masih ada keluarga kudus yang lain, yang ditulis dengan huruf kecil juga. Yang jauh, tetapi yang jauh lebih besar lagi, sebagaimana dijelaskan dalam surat pertama Rasul Yohanes dalam bacaan yang kedua tadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kita sungguh-sungguh anak-anak Allah. Berkat sakramen baptis, berkat sakramen permandian, di mana kita, jiwa kita, hidup kita, seluruh hidup kita dibenamkan di dalam rahmat Allah. Sehingga kehidupan ilahi masuk ke dalam diri kita berkat sakramen permandian itu. Karena itu kita sungguh-sungguh anak Allah, bukan anak angkat. Karena itu Paulus mengatakan, ya, kita ini adalah anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Ahli waris itu artinya saya berhak untuk mendapatkan kerajaan Allah itu asal saja saya tidak keluar dari anggota keluarga ini. Karena itu kita satu sama lain itu adalah kakak beradik. Kakak beradik dalam keluarga yang besar, yaitu keluarga kerajaan Allah itu. Tetapi sebagaimana dijelaskan tadi, cinta kepada yang garis vertikal rupanya lebih mudah daripada cinta kepada garis horizontal yang mendatar. Kita pun dengan bangga, saya ini orang beriman. Saya ini orang percaya kepada Yesus Kristus. Saya cinta kepada Tuhan, saya cinta kepada Yesus Kristus, itu diucapkan berapa kali? Lebih gampang. Karena kalau berdosa, bahkan berdosa berat, Yesus berjanji, Tuhan Bapamu di surga menerima orang yang bertobat. Karena itu kalau saya berdosa terhadap Tuhan, bertobat saja, minta ampun kepada Tuhan melalui sakramen pengakuan, dan Tuhan akan menerimanya. Bahkan 7 kali sehari Yesus berkata begitu. Tidak hanya 7 kali, tapi 70 kali 77 kali Tuhan tetap menerima kita, orang yang berdosa ini. Tetapi kalau kepada sesama itu lain soal. Kita dalam relasi kita dengan sesama tidaklah selalu gampang. Padahal kita ini sebenarnya satu keluarga. Di dalam satu lingkungan pun, itu keluarga kudus. Seluruh lingkungan itu dalam bait Allah, dalam
Persatuan dengan Yesus Kristus, tetapi dalam lingkungan itu pun seringkali juga tidak pada rukun. Di dalam paroki, di dalam setiap perkumpulan, tanda-tanda bahwa garis cinta horizontal tidak selalu gampang. Sehingga rapat-rapat bisa sampai berjam-jam untuk mendamaikan, untuk mencari titik temu antara beberapa pendapat beberapa orang itu. Sedemikian parahnya, karena itu Santo Yakobus berkata, kalau kamu tidak bisa mencintai saudara-saudaramu yang kelihatan, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu cinta kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Karena cinta kepada Tuhan, garis vertikal itu baru muncul atau baru bukti, baru nyata, baru benar kalau itu muncul di dalam perbuatan. Kalau itu muncul dalam cinta yang horizontal tadi, yaitu kepada sesama anggota gereja, kepada sesama anggota keluarga kudus yang besar itu. Kalau kepada yang kelihatan saja, kamu kok sulit mengampuni, kamu kok sulit menerima, kamu kok tidak bisa bergaul dengan baik. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu pun mencintai Tuhan Allahmu yang tidak kelihatan? Itu merupakan teguran yang mendalam bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Keluarga Kudus dengan huruf besar. Keluarga Yosef, Maria, dan Yesus. Atau Maria, Yosef, dan Yesus, terserah bagaimana kalian akan menyebutnya. Keluarga yang ada di Nazaret 2000 tahun yang lalu. Tapi ingat, kita pun menjadi anggota keluarga yang kecil. Keluarga kita di rumah masing-masing. Dan ingat dan hayati dan banggakan bahwa keluargaku pun keluarga kudus. Saya, istri saya, dan anak-anak ini ada karena sakramen yang menguduskan, yaitu sakramen pernikahan. Tanda kehadiran Allah dalam keluargaku. Karena itu keluargaku pun harus saya pelihara, harus saya pertahankan, harus saya pupuk sehingga tumbuh dan berkembang cinta kasih itu. Selain itu kita pun menjadi anggota keluarga yang besar, keluarga kerajaan Allah. Cinta kepada Tuhan baru muncul, baru terbukti kalau saya bisa menyatakan juga cintaku kepada sesama. Saya ulangi kata Yakobus tadi, bagaimana kamu bisa mengatakan cinta kepada Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu tidak bisa mencintai saudara-saudaramu yang kelihatan.